Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas website Untat ACID. Berikut pembahasannya. Kenalkan, nama saya Cindy Amelia Febriana dengan NIM F521240001. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat Universitas Tadulako. Universitas Tadulako atau Untat adalah perguruan tinggi negeri di Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri sejak 1981 dan berkomitmen menjadi universitas berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berwawasan lingkungan. Website Untat ACID adalah situs resmi Universitas Tadulako yang berfungsi sebagai media informasi dan komunikasi resmi kampus. Menyediakan berbagai layanan digital, berita, pengumuman akademik, profil institusi, serta akses ke sistem akademik dan pelayanan mahasiswa. Perkenalkan, saya Putra Madani Ma'ruf dengan NIM F521240018. Di sini saya akan menjelaskan subsistem dalam arsitektur utama dalam arsitektur sistem informasi di Universitas Tadulako atau Untat, yang masing-masing mendukung aspek layanan akademik dan administratif secara digital. Yang pertama itu adalah user portal. User portal penggunaan seperti SIAT dan SIAKAT berfungsi untuk mempermudah transaksi akademik mahasiswa dan pengolahan data oleh dosen dan staf. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi layanan akademik secara terintegritas. Yang kedua itu reporting dan analisis. Untat menyediakan sistem pelaporan dan analitik melalui portal data. Fitur ini mencakup laporan kinerja, evaluasi, dan kompetensi akademik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan mutu pendidikan. Yang ketiga ada manajemen informasi sistem. Sistem ini mendukung layanan akademik dan administrasi secara digital, dikelola oleh UPT TIK Untat. Ini bertujuan untuk menyediakan proses administrasi internal kampus. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Haikal dengan NIM F5214003. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya untuk poin ketiga dan keempat. Nah, di sini ada remote procedure call atau RPC. Nah, RPC sendiri adalah metode yang memungkinkan sebuah aplikasi memanggil fungsi dari sistem lain seolah-olah fungsi tersebut berada dalam sistemnya sendiri. Dalam konteks web Universitas Tadulako, RPC bisa digunakan oleh Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT untuk mengakses data dari sistem pembayaran atau perpustakaan tanpa harus mengakses database secara langsung. Misalnya, saat mahasiswa ingin mengisi KRS, SIAKAT dapat memanggil prosedur melalui RPC ke server keuangan untuk memastikan status pembayaran mahasiswa tersebut. Dengan menggunakan RPC seperti gRPC atau JSON RPC, komunikasi antar sistem menjadi lebih cepat, efisien, dan terstandarisasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Enterprise Service Bus atau ESB. Di sisi lain adalah arsitektur middleware yang memungkinkan berbagai sistem kampus saling berkomunikasi melalui satu jalur pusat. Di Universitas Tadulako, ESB bisa digunakan untuk mengintegrasikan sistem SIAKAT, keuangan, perpustakaan, dan kepegawaian tanpa harus membuat koneksi langsung satu persatu antar sistem. Sistem cukup berkomunikasi dengan ESB, dan ESB akan meneruskan permintaan ke sistem terkait melalui transformasi data jika perlu, serta mengelola komunikasi. Penggunaan ESB sangat cocok untuk lingkungan kampus yang memiliki banyak layanan digital yang perlu terhubung secara terpusat, aman, dan mudah dikembangkan ke depannya. Sekian. Baik, perkenalkan, nama saya Nabil Mujahid Raja, NIM saya F5214029. Di sini saya akan menjelaskan DFT dari web Untat ACID. Baik, yang pertama di sini alur pertamanya yaitu request hingga konfirmasi. Yang pertama itu user meminta informasi melalui website, melalui submit from, yang dimana di sini pengguna mengirimkan data atau formulir, dan show info, yang dimana sistem menampilkan informasi yang diminta oleh pengguna. Dan yang ketiga itu
confirmation, di mana konfirmasi bahwa proses telah selesai. Dan yang kedua itu proses di website Untat ACID. Yang pertama itu send data to server, yaitu website mengirim data yang diinput pengguna ke server. Terus di sini ada proses dan respon, yang dimana server memproses data dan memberikan respon. Dan ada fetch data, send data, yang dimana website mengambil data dari server atau mengirim data lagi jika diperlukan oleh user. Dan yang ketiga itu adalah proses di web servernya. Yang pertama itu server berkomunikasi dengan database Untat untuk menyimpan atau mengambil data. Dan yang keempat itu keterangan tambahan. Beberapa teks seperti Stias, Taulayo dan lainnya mungkin merupakan placeholder atau label yang belum diterjemahkan atau dijelaskan. Dan berikutnya ada add patch dan delete dan color. Mungkin merujuk pada filter tambahan seperti manajemen halaman atau pengaturan warna. Terus ada di sini kita lihat ada 5.0s, mungkin adalah waktu respon sistem, yang dimana waktu respon sistemnya itu ada 5 detik. Nah, diagram ini menunjukkan alur sederhana bagaimana data berpindah dari pengguna ke server dan kembali dengan dukungan database untuk menyimpan. Beberapa bagian mungkin memerlukan klarifikasi lebih lanjut karena terdapat teks yang tidak jelas di DFD ini. Sekian, terima kasih. Ada kok dapat ada? Nggak ada. Kenapa sih kok cari? Ditambahkan bagaimana lagi deh? Nah, itu cuma profil. Iya saja aku pakai. Baik, perkenalkan nama saya Algis Asmardana JW dengan NIM F52124-032. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide yaitu jenis middleware yang cocok untuk website Untat ACID. Nah, untuk website ini yang merupakan situs resmi Universitas Tadulako, API Gateway adalah middleware yang lebih cocok dibandingkan message oriented middleware. Nah, API Gateway dapat mengelola berbagai layanan backend seperti sistem akademik, pendaftaran mahasiswa, informasi kampus, dan layanan lainnya dengan menyediakan satu titik akses terpusat, sekaligus meningkatkan keamanan, skalabilitas, dan kemudahan maintenance. Nah, sementara itu, MOM lebih cocok untuk sistem yang membutuhkan pertukaran pesan asinkron seperti notifikasi atau integrasi antar microservice yang mungkin tidak menjadi prioritas utama untuk website institusi pendidikan seperti Untat ACID. Nah, dengan API Gateway, universitas dapat mengoptimalkan performa, caching, rate limiting, dan autentikasi layanan secara efisien sehingga pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan staf dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan aman. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istia Nurhalija dengan NIM F521244012. Selanjutnya, tantangan integritas dan solusinya. Universitas Tadulako menghadapi tantangan integritas seperti praktik KKN dan lemahnya tata kelola. Namun, menanggulanginya melalui pembangunan zona integritas di beberapa fakultas, penerapan kode etik, sivitas akademik berdasarkan peraturan rektor nomor 1 tahun 2019, serta kerjasama dengan KPK dalam bentuk kuliah umum anti korupsi. Upaya ini bertujuan membentuk budaya akademik yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan kampus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.